Para wibu urbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Waifu Sapa nih. Nah, di segmen Waifu Sapa kali ini gue mau bahas Duta Ara-Ara gitu kan dari DxD. Iya, siapa lagi kalau bukan Akeno Himejima gitu kan. Waifu dari DxD yang banyak banget lah fansnya ya. Mungkin lebih banyak dari Rias kalau di Indonesia gitu kan. Cuma ya kalau kita ngeliat kategori nih ya, kategori pas di voting DxD siapa cewek favorit itu Rias. Dan nomor 2 itu Akeno. Tapi kalau kita lihat di ruang lingkup Indonesia kayaknya lebih banyak Akeno sih yang ya entah kenapa lebih menggoda gitu kan sang Duta Ara-Ara ini. Tapi ya sebelum ke pembahasan Mbak Akeno ini gitu kan, gue mau kasih tau dulu nih, kalau lu mau dukung gue lebih jauh, lu bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi gitu kan. Atau kalau lu mau dukung gue tapi pengennya biar pakai pulsa, lu bisa gabung ke membership warga Isekai. Dan kalau lu gabung, lu bisa akses konten eksklusif yang gue bikin. Kayak ya cerita original buatan gue sendiri gitu kan. Isekai no Shiroi Ansatsu Saga Uji sama Ninaru dan The Zero Esper sama satu cerita fanfiction DxD yang berjudul High School DxD Phantom Ballet. Dan ya kalau lu belum nonton, lu bisa nonton dulu kocok secara gratis. Link playlistnya gue taruh di deskripsi. Dan kalau menurut lu ceritanya itu menarik dan lu pengen denger lanjutan dari storytellingnya, lu bisa gabung ke membership warga Isekai. Dan yaudah lah ya, daripada gue banyak bacot, nih lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok dan kencangkan celana dalam. Kalau udah kita langsung aja gitu kan ke pembahasan Mbak Ara-Ara dari DxD. Akeno Himejima, sang Duta Ara-Ara yang ya bisa bikin nafsu para penontonnya gitu kan. Itu adalah salah satu karakter Onechan yang paling banyak fansnya lah setelah Rias gitu kan, kayak gue bilang tadi. Tapi ya itu kan kalau di Jepang tuh, kalau di Indo mah pasti Akeno sih yang jadi idaman gitu kan. Walaupun ya gue lebih suka Sona sama Grevia sih. Nah, Akeno itu kan punya body yang kayak gitar Spanyol tuh, yang ya yang mon dengan ukuran gitu kan B102, W60, H89 cm dengan berat badan 54 kg dan tingginya 168 cm, hampir 170 tuh. Dan ya itu cukup tinggi lah buat ukuran cewek-cewek Asia gitu kan. Dan ya badannya Akeno itu kan bener-bener ideal gitu kan buat ya kaum-kaum wanita gitu. Walaupun ya di mata gue opainya agak offset gitu ya. Gue nggak terlalu suka anjir yang offset-offset kayak Akeno sama Rias gitu. Nah, Akeno itu adalah anaknya Suri Himejima, seorang pendeta Shinto yang berasal dari klan Onmyoji ternama di Jepang dan bapaknya adalah Barakiel, salah satu dari jenderal malaikat jatuh. Dan waktu kecil, Akeno itu suka main tuh sama sepupunya yang bernama Suzaku Himejima yang merupakan pewarisah dari klan Himejima selanjutnya. Cuma tetap gitu kan, Suri kan, Suzaku gitu kan, itu nggak bisa bantu banyak tuh, nggak bisa bantu apa-apa lah malah. Waktu Akeno dan Suri jadi inceran klan Himejima. Dan di sini Onmyoji sama malaikat jatuh itu konteksnya masih musuhan ya. Mereka bakal temenan setelah Suzaku itu jadi kepala klan Himejima. Tapi kan ini Suzaku belum jadi kepala klan, jadi mereka masih musuhan tuh. Nah, klan Himejima yang nggak terima gitu kan Barakiel sama Suri gitu, itu ngasih tahu fraksi malaikat jatuh yang jadinya buat sementara gitu mereka kerjasama tuh buat misahin mereka berdua, dan Akeno itu bakal mereka bunuh. Sedangkan Suri bakal dibawa sama klan Himejima yang mana mereka punya pendapat yang sama. Suri itu kena cuci otaknya Barakiel dan Akeno nggak pantas buat hidup karena darah campuran. Tapi mereka semua dikalahin sama Barakiel yang jadinya beberapa malaikat jatuh itu dendam tuh ke Barakiel atas kejadian itu. Dan mereka ngasih tau lah lokasi Barakiel ke musuhnya Barakiel yang jadinya pas Barakiel lagi misi, Suri sama Akeno itu diserang. Dan di situ Suri mati demi ngelindungin Akeno, dan itu ngasih luka yang dalam banget lah buat Akeno gitu kan, karena ya konteksnya kan Akeno di sini masih bocah, bener-bener masih bocah. Dan ya dia dendam banget lah ke malaikat jatuh yang nyerang mereka dan juga ke Barakiel yang nggak bisa menyelamatkan mereka. Jadi dendamnya Akeno tuh bukan ke Barakiel doang, tapi ke semua malaikat jatuh. Dan bukan cuma Akeno doang gitu kan yang kena mental atas kejadian itu, tapi Barakiel gitu yang didendamin sama Akeno itu juga kena mental. Dan Suzaku sepupunya Akeno ya kan, calon pewaris klan Himejima aja itu juga kena mental karena ya dia sayang banget ke Suri dan Akeno gitu loh, yang gimana ya, Suzaku tuh dirawat banget lah sama Suri gitu loh. Nah, setelah kematian Suri, Akeno sempet tuh tinggal di rumah tantenya yang gak tau lah kalau Akeno itu anaknya Barakiel. Tapi setelah tantenya tahu, Akeno diusir tuh karena darah malaikat jatuhnya, yang ya masih untung sih tantenya nggak ngebunuh Akeno dan nggak ngelaporin ke klan Himejima gitu loh. Dia cuma ngusir doang karena ya dia nggak mau terlibat lah antara urusan Akeno dan klan Himejima. Cuma ya tetap aja bocah 10 tahun jir disuruh hidup di jalanan, gila.
Dan ya selama 1,5 tahun Akeno hidup di jalanan dah tuh keliling Jepang gitu kan. Dan ya dia buat menyambung hidup dia nyambi lah jadi pengusir roh gitu. Sampai dia secara nggak sengaja masuk tuh ke teritori Gremory atau ya wilayah Gremory dah. Dan dia nyelamatin salah satu manusia yang dikontrak sama klan Gremory yang di situ manusia itu hampir mati itu karena serangan malaikat jatuh. Dan karena takut iblis tahu soal dia gitu kan, soal Akeno niatnya mau kabur tuh, tapi dia diserang sama klan Himejima yang udah nyari Akeno dari lama. Tapi sebelum Akeno dibunuh, dia ditolong dulu tuh sama Rias dan Bishop bapaknya Rias. Dan mereka negosiasi lah tuh kan antara klan Himejima dan Rias, yang akhirnya mereka sampai ke satu kesepakatan Akeno nggak bakal dibunuh dan nggak bakal diincar lagi sama klan Himejima dengan 2 syarat. Akeno nggak boleh masuk ke wilayah Himejima, dan kedua, Akeno harus selalu ada di sampingnya Rias. Nah setelah kejadian itu Akeno tinggal tuh di mansion Gremory dan diajarin banyak hal lah, dan Rias sama Akeno juga jadi sahabat di situ. Dan selama periode ini Akeno juga kenalan lah sama Sona dan Sairaok yang merupakan teman masa kecilnya Rias. Dan tanpa sepengetahuan klan Himejima, Suzaku sepupunya Akeno gitu kan yang juga bakal menjabat sebagai pemimpin klan Himejima selanjutnya itu kontak-kontakan tuh sama Rias buat mastiin keadaannya Akeno, terus juga buat menjalani kerjasama setelah Suzaku naik jadi pemimpin atau ya ketua klan Himejima. Dan pas Akeno sama Rias SMP gitu kan, Rias itu dapat evil piece-nya tuh dan ngebuat Akeno menjadi queen-nya Rias dan pelayan pertamanya Rias. Nah 2 tahun sebelum seri DxD dimulai, Akeno itu kan masuk Kuoh Academy dan membantu Rias ngebangkitin klub penelitian ilmu gaib tuh. Terus ikut terlibat juga bikin rumah hantu yang make yokai dan iblis beneran. Terus dia juga ke Kyoto sama Rias buat perjalanan sekolah gitu kan, kayak yang udah pernah gue bahas lah waktu pembahasan Rias. Nah Akeno itu kan nolak banget tuh ya darah malaikat jatuh di tubuhnya, karena ya dia masih dendam lah ke Barakiel yang bagi Akeno Barakiel yang ngebunuh Suri gitu. Dan karena Barakiel juga dia harus keliling Jepang buat kabur dari kejaran klan Himejima, yang sebenarnya pas Akeno udah jadi bagian dari Pirates-nya Rias, hubungan klan Himejima sama malaikat jatuh itu udah membaik lah. Nggak buruk-buruk banget dan ya nggak bagus-bagus banget sih gitu. Cuma bisa dibilang mereka udah temenan lah gitu kan. Dan hal itu dikarenakan pemimpin klan Himejima itu udah berganti gitu. Udah digantikan sama Suzaku Himejima, sepupunya Akeno. Dan juga ya karena di situ ada campur tangannya Tobio juga sih. Yang nanti bakal gue ceritain lah soal Suzaku ini. Soalnya ada beberapa informasi tambahan soal Suzaku yang jelas buat lo gitu kan. Fans Tobio itu harus berbahagia karena Suzaku nggak jadi nikah dan bakal jadi bagian haremnya Tobio Ikuse. Balik lagi ke pembahasan Akeno. Akeno itu kan nyalahin Barakiel tuh atas kematiannya Suri, dan Akeno juga punya dendam ke semua malaikat jatuh, yang jadinya Akeno punya simpati yang gede banget lah sama siapa aja yang diserang malaikat jatuh. Contohnya kayak Issei dan Asia. Dan sebenarnya Akeno itu nggak tertarik gitu kan buat pacaran atau menjalani hubungan romansa gitu. Tapi pas ngelihat perjuangan Issei nolong Rias gitu kan, dia mulai tertarik lah ke Issei. Dan semakin dalam lagi waktu serangan Kokabiel dan Issei masuk ke Juggernaut Drive waktu Asia pengen mati lagi tuh. Nah karena Issei yang pernah dibunuh sama malaikat jatuh, dia takut gitu kan buat nunjukin identitas aslinya sebagai setengah malaikat jatuh. Tapi pas Issei bilang dia nggak peduli Akeno itu dari ras apa karena dia bakal selalu suka sama Akeno, itu ngebuat Akeno jatuh cinta ke Issei. Dan berkat Issei gitu perlahan-lahan Akeno bisa ngatasin traumanya atas kematian Suri, bisa menerima darah malaikat jatuh, terus juga dendamnya ke Barakiel serta malaikat jatuh itu udah tuntas lah. Itu semua berkat Issei yang ngasih dorongan mental ke Akeno. Dan setelah Akeno mengatasi semua permasalahannya perlahan-lahan gitu kan, darah Barakiel di tubuhnya Akeno gitu kan, itu kekuatannya terus naik tuh sampai dia punya 8 sayap malaikat jatuh. Dan itu setara dengan para jenderal malaikat jatuh kecuali Azazel ya. Selain Azazel, semua malaikat jatuh itu rata-rata punya 8 sayap. Dan itu sama kayak Akeno. Ya darah Barakiel gitu kan ditambah darah Suri yang seorang Onmyoji ternama, jelas nggak aneh sih kalau Akeno bisa begitu. Apalagi konteksnya Suri berasal dari klan Himejima, salah satu klan Onmyoji terkuat lah. Nah setelah Akeno bisa nerima sisi malaikat jatuhnya gitu kan, dan baikan sama Barakiel, topeng Onesama gitu kan yang selalu Akeno pakai kemana-mana itu mulai kebuka tuh. Dan yang ya sifat aslinya Akeno mulai kelihatan lah, yang dimana dia adalah cewek lemah yang sangat bergantung ke cowok. Yang di sini konteksnya ya Barakiel sama Issei, dia benar-benar bergantung banget ke Barakiel dan juga
Issei. Dan kalau mereka dalam bahaya atau bahkan sampai terluka, Akeno bakal langsung depresi dan kena mental gitu loh. Contohnya ya pas Issei luka parah tuh waktu rating game Rias versus Sona. Terus waktu Issei mati di celah dimensi. Dan terakhir waktu Issei sekarat pas Evil Dragon War. Dan dikatakan kalau Akeno itu sama kayak Rias tuh yang jago masak. Dan rasa masakannya itu menyaingi Rias dan juga Miki, ibunya Issei, yang dia mulai masak di rumahnya Issei karena dia juga memperebutkan hatinya Issei kayak Rias. Dan ya kita tahu gitu kan kalau Akeno itu kan S gitu ya. Ya itu udah ditunjukin lah sepanjang seri anime di XD kalau Akeno adalah seorang S. Bahkan ke bapaknya sendiri Akeno juga S, tapi kalau ke Issei dia bisa jadi S, bisa juga jadi M. Ya khusus ke Issei doang gitu dia bisa jadi S atau jadi M. Dan buat lo yang nggak tahu S itu apa, S itu adalah sadistik, sedangkan M adalah masokis. Yang bahkan bapaknya Akeno, Barakiel itu sampai bilang gitu kalau Akeno mirip Suri, yang ya dia sadistik dan juga masokis gitu loh sama kayak Suri. Nah sebagai iblis, malaikat jatuh dan Onmyoji udah jelas Akeno punya tipe kekuatan yang beda-beda. Kekuatannya sebagai Onmyoji, kekuatannya sebagai malaikat jatuh, dan juga sebagai iblis. Nah sebagai Onmyoji klan Himejima gitu kan, dan emang berbakat gitu, Akeno bisa menciptakan Shikigami dan membuat Ofuda atau kertas jimat yang biasa dipakai Onmyoji itu. Nah hal itu udah ditunjukin di anime yang dimana buat memantau Issei waktu pertama kali direinkarnasi gitu kan, dia pakai Shikigami. Dan Ofuda dia pakai buat menyegel ruangannya Gesper tuh. Jadi ya selain disegel pakai sihirnya Rias, Gesper juga disegel sama Akeno pakai Ofudanya. Dan karena emang terlahir dari klan Onmyoji gitu kan, dari klan Himejima, itu ngebuat Akeno jadi seorang eksorsis walaupun dia cuma dapat pelatihan simpel-simpel doang dari Suri. Dan ya kayak yang gue bilang tadi gitu kan, setelah kematian Suri, Akeno kan keliling Jepang tuh, dan buat nyambung hidup dia jadi seorang eksorsis buat mengusir roh. Makanya dia bisa pakai sihir pemurnian, merasakan segala jenis energi, yang bahkan dia sampai bisa membaca esensi jiwa seseorang. Tapi bukan cuma itu, pengalamannya sebagai eksorsis itu ngebuat Akeno paham banget lah sama sihir, dan itu jadiin dia sebagai master magician yang menguasai banyak sihir. Walaupun awalnya dia itu cuma spesialis sihir petir doang ya, dan manipulasi kain. Ya Onmyoji wajar sih punya sihir manipulasi kain gitu kan, buat ganti baju ke baju Miko kalau emang dibutuhkan. Kayak yang udah Akeno tunjukin di anime, dia sesekali pakai baju Miko tuh pas lagi duel, terutama kalau dia pengen pakai full powernya. Dan biasanya sih ya sihir manipulasi kain itu Akeno pakai tuh buat benerin bajunya dan baju teman-temannya gitu kan, yang robek lah. Nah tadi gue bilang kan kalau Akeno itu cuma spesialis sihir petir dan manipulasi kain doang tuh. Ya itu benar, tapi itu sebelum dia direinkarnasi jadi iblis. Karena setelah dia direinkarnasi, setelah Akeno jadi iblis gitu kan, jadi queennya Rias, sihir Akeno itu jadi lebih luas dan menguasai berbagai jenis sihir. Kayak yang gue bilang tadi, penyihir biasanya itu punya spesialis sihirnya masing-masing, dan Akeno spesialisnya di sihir petir dan manipulasi kain. Terus gitu kan, dia meningkat dan bisa pakai berbagai jenis sihir itu dikarenakan dia menjadi iblis. Dan ya dia hampir bisa lah semua jenis sihir kecuali sihir lanjutan. Cuma yang jadi masalah, Akeno itu punya demonic power yang sama gilanya kayak Rias. Walaupun dia itu cuma iblis reinkarnasi itu, bahkan ya iblis murni aja gitu kan. Itu pada bingung kok bisa Akeno punya demonic power yang mendekati Rias. Yang konteksnya Rias itu mendekati Paramao. Yang jadinya kekuatan Akeno itu setara sama iblis kelas atas waktu awal seri DxD dimulai. Dan waktu di DxD scene gitu kan, waktu Akeno udah kuliah gitu, kekuatannya mendekati ultimate kelas devil. Yang konteksnya ultimate kelas devil itu adalah Gravia. Dan ya berbagai sihir yang dikuasai Akeno pertama udah jelas gitu kan, sihir petir. Dan ini adalah sihir utama Akeno karena ya sepanjang seri DxD, sihir petir yang paling sering ditunjukin sama Akeno. Sampai ya dia dapat julukan pendeta petir karena sihir petir dan baju Miko yang dia pakai sewaktu gelut. Terus sihir lain yang dipunya Akeno itu hampir semua sihir elemen, kayak sihir api, sihir air, sihir tanah, sihir es, dan sihir angin. Ya emang semua sihir itu nggak sebanding gitu sama sihir petirnya Akeno, tapi kalau mau dibilang sihir elemen lain gitu kan selain elemen petirnya Akeno itu masuk ke kategori sihir yang lumayan kuat lah. Karena sebagian besar sihir elemennya Akeno itu mendekati para spesialisnya masing-masing. Contohnya sihir apinya yang emang nggak sebanding sama Razer atau Raphael gitu kan, yang terlahir di klan Phoenix gitu. Tapi setidaknya sihir apinya Akeno itu mendekati mereka berdua. Atau sihir air tuh kan yang nggak sebanding sama Sona atau Ingvild Leviathan gitu kan, queennya Issei, yang
ya bisa memanipulasi laut sampai bikin danau gitu loh. Cuma gitu kan, Akeno yang konteksnya cuma iblis reinkarnasi gitu kan, dia bisa make sihir air dan bisa membuat kolam renang. Atau sihir esnya Akeno tuh yang emang gak sebanding sama Cereval, Grevia, atau Lavinia Reni gitu. Tapi sihir esnya Akeno itu cukup kuat buat membekukan api Cerberus sampai bikin badai salju. Walaupun yang gak separah Reni yang satu negara bisa dijadiin kutub selatan, atau Cereval yang ya sekali injek satu desa langsung beku anjir. Ya itu baru sebagian besar dari sihir elemennya Akeno tuh yang mendekati para spesialisnya. Nah selain sihir elemen, Akeno juga punya sihir non-elemen yang ya kayak manipulasi kain gitu yang gue bilang tadi. Tapi ya selain itu ada lagi gitu kan, kayak sihir defense, barrier, teleportasi, hipnotis yang ya hipnotis nggak pernah dipakai sih sama Akeno di pertempuran. Akeno pakai sihir hipnotis buat merahasiakan identitas Issei dari teman-teman kuliahnya sampai ya dia ngenalin Issei sebagai pacarnya. Nah ini kita baru ngomongin demonic powernya gitu kan. Demonic powernya si siapa? Akeno gitu. Belum holy power yang dia dapat dari bapaknya, yang sama nggak ngotaknya kayak demonic powernya. Bahkan Azazel bilang gitu kan, kalau dari dulu Akeno dilatih, mungkin dia bakal jadi salah satu malaikat jatuh terkuat yang pernah ada. Well ya lu bayangin aja gitu kan, baru bangkitin kekuatan malaikat jatuh aja dia punya 6 sayap. Atau ya 3 pasang sayap malaikat jatuh. Terus kurang dari 1 bulan naik 1 tingkat jadi 8 sayap atau 4 pasang sayap malaikat jatuh. Yang bahkan malaikat jatuh murni aja itu nggak sebanyak itu sayapnya. Sedangkan Akeno yang darah campuran bisa se-OP itu. Nah dari holy powernya Akeno itu punya skill yang umum dipakai sama malaikat dan malaikat jatuh, yaitu holy light. Dan kalau holy powernya ditambahin sama sihir petir, Akeno bisa menciptakan sihir lanjutannya sendiri, yaitu Holy Thunder, yang sejauh ini bagi gue ini adalah salah satu sihir OP gitu kan. Karena ya gak cuma ada demonic power, tapi juga ada holy power di dalam sihirnya Akeno, yang ibarat itu kayak pedang yang dibikin sama Kiba tuh di season 2 yang waktu lawan Kokabiel. Ada demonic powernya, ada holy powernya juga. Dan itu juga yang terjadi di Holy Thundernya Akeno, yang dimana ada demonic power dan juga ada holy powernya. Dan selain itu, Akeno nggak cuma paham soal sihir, tapi juga senjutsu. Bahkan Akeno itu bisa pakai senjutsu, kan gila gitu ya. Padahal ya dia bukan Fury gitu, kayak Koneko atau Biko atau Kuroka gitu. Tapi dia bisa pakai senjutsu. Nah sebagai iblis reinkarnasi dengan bidak Queen gitu kan, udah jelas Akeno sama kayak Grevia tuh yang gue bilang di video sebelumnya. Karena ya mereka itu kan sama-sama Queen, udah jelas kekuatan bidak mereka itu sama, yaitu ningkatin kekuatan mereka berdasarkan karakteristik bidak lainnya. Contohnya ya kayak naikin kekuatan fisik dan pertahanan khas bidak Rook, naikin kecepatan khas bidak Knight, naikin kekuatan sihir dan juga energi sihirnya khas bidak Bishop gitu. Akeno sama Grevia yang sama-sama Queen bisa pakai itu. Nah Akeno itu juga bisa pakai sihir summoning, walaupun ya awalnya dia cuma bisa manggil pet-pet biasa gitu kan yang nggak guna di pertempuran. Tapi setelah dia masuk ke mansion Himejima atas persetujuan Suzaku, dan ya darah Himejima di tubuh Akeno itu diperkuat, yang mana ya keahlian utama klan Himejima itu adalah summoning, yang berarti sihir khas dari klan Himejima selama ini belum pernah Akeno pakai. Dan setelah dia diterima secara resmi jadi klan Himejima, ya karena kan ketua klannya udah ke Suzaku tuh, udah ganti gitu kan, akhirnya Akeno bisa pakai sihir lanjutan klan Himejima, yang dimana dia ngesamen 2 yokai legendaris gitu kan, yang menguasai satu wilayah di Jepang. Dan Akeno manggil mereka itu bukan satu-satu, tapi dipanggil sekaligus gitu loh. Dan buat klan Himejima itu termasuk OP anjir. Walaupun ya nggak separah Suzaku sih yang bisa manggil Vermilion atau Phoenix gitu kan. Dan oke lah, cukup sampai di sini buat pembahasan Mbak Arara yang satu ini. Gimana nih Cuk soal pembahasan Mbak Arara yang satu ini? Apakah lu cukup puas dengan pembahasan Akeno Himejima? Coba tulis di dalam kolom komen. Kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu juga bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu, kok cukup tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.